ada dua isu menarik yang saya ingin bicarakan dengan Bang Zulfan Lindan. Selamat datang ke Cokro TV. Ya, Mas, terima kasih atas undangannya. Ya, ini saya ingin bicara tentang dua hal penting ini dalam beberapa hari terakhir ya. Pertama soal pelantikan AHY sebagai menteri. Yang kedua soal Nasdem. Yang kedua apalagi sangat tepat lah kalau Bang Zulfan yang kita mintai komentar karena kan tahu jeroannya Nasdem. Nah, kita mulai soal AHY dulu deh. AHY kan ya kita tahu Demokrat itu kan narasinya sebenarnya kan dari awal perubahan, dikenal oposisi dengan Jokowi lah ya. Dan sekarang terus kemudian patah hati dengan Anies ya. Terus sekarang jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi dan dia sebelum dilantik kan dia juga bertemu Pak Prabowo ya. Jadi gimana Bang Zulfan melihat itu soal AHY ini? Ya kalau AHY ini sebenarnya satu perjalanan panjang ya. AHY dan Demokrat di dalam komunikasi dengan Pak Jokowi. Kita ingat kalau saya nggak salah itu masih 2016 atau 2017 AHY juga ada ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau saya tidak salah didampingi juga oleh Mas Gibran ya, ngobrol-ngobrol sama Pak Jokowi. Kemudian timbul juga saat itu seolah-olah mulai ada Demokrat akan masuk ke dalam pemerintahan. Tapi kan perjalanan waktu ini panjang. Ternyata juga tidak kan. Tetapi komunikasi itu tidak berjalan mulus. Lalu kita lihat ketika Demokrat ini berkoalisi dengan PKS dan Nasdem, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, di situ kan kita lihat Demokrat ini sikapnya agak keras terhadap pemerintahan Jokowi, terutama kritik-kritik terhadap infrastruktur yang dibilang ya ini Jokowi ini kan cuma gunting pita saja, betul. Kan ada sering gitu ya kita dengar itu ya. Nah, tapi kemudian lambat laun kita melihat rupanya tidak harmonis kan antara Demokrat dengan Nasdem khususnya. Kalau dengan PKS tuh nggak ada masalah. Tapi Demokrat dengan Nasdem itu ada problem di dalam mengusung Anies Baswedan ini. Karena tidak ada kesimpulan apakah AHY ini akan menjadi cawapresnya Anies atau tidak. Ternyata kan tidak. Dan tiba-tiba khususnya Nasdem mengambil satu sikap politik justru berkoalisi dengan PKB sehingga itu cara halus untuk menyingkirkan Demokrat. Nah, jadi menurut saya memang politik kita ini, kalau kita bicara etika ya memang tidak beretika, ya kan? Sudah dicontohkan. Nah, dengan tidak mengkomunikasikan dengan Demokrat misalnya, akan bergabungnya PKB dan kemudian Muhaimin yang menjadi wakil presiden, itu kan secara etika Nasdem sudah melakukan satu kesalahan menurut saya ya. Itulah yang kita baca gitu. Nah, PKS sendiri dia nggak ada problem soal wakil presiden, karena buat dia Anies itu ya sudah presidennya dia. Anies ini bagi PKS presidennya PKS yang dicalonkan oleh Nasdem dan didukung oleh Demokrat awalnya. Kemudian Demokrat keluar didukung oleh PKB dan PKB menjadi wakil presiden kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Mas, bahwa mengapa AHY sekarang menjadi anggota kabinet Jokowi? Saya kira Jokowi ini kan orang bisa menghargai orang. Apapun share-nya Demokrat. Di dalam kemenangan Prabowo dalam Pilpres kemarin itu ada sahamnya Demokrat. Iya kan? Nah, kita belum tahu karena kan belum ada survei lagi nanti melihat berapa besar pengaruh dari Demokrat atas keterpilihan Prabowo Gibran ini. Tapi pasti ada survei nanti. Tetapi kita bisa melihat sekarang bahwa cukup signifikan lah ya kekuatan-kekuatan seperti misalnya Prabowo Gibran menang di Jawa Timur. Nah, kita kan tahu Jawa Timur ini kan juga basis Demokrat. Kampung halamannya SBY ya. Kemudian di situ ada wakil gubernur Emil Dardak, itu ketua Demokrat juga. Nah, jadi Jokowi membaca ini
ini memang ada share-nya, ya. Oleh karena itu nggak mungkin kita nggak perhatikan. Orang kan bagaimana punya perasaan kan, ya kan? Orang sudah memberikan sesuatu, masa kita nggak berikan sesuatu? Nah, oleh karena itu logik saja, kemudian yang dipilih adalah AHY, Ketua Umum Demokrat, yang kemudian menjadi menteri, salah satu menteri. Dan saya kira itu pasti sudah direncanakan juga, ya, bukan mendadak. Cuman kan ini kadang-kadang Presiden di dalam menempatkan seorang menteri kan mencari posisi yang pas dulu nih. Di mana nih pasnya? Ya. Memang Mahfud MD mengundurkan diri. Ya. Tetapi kan Menko Polhukam itu kan memang kalau kita bicara dari segi militer, itu kan paling tidak bintang 4. Kalau sivil no problem. Ya. Gitu loh. Nah, AHY kan ini karena dia memang dia alumni Akademi Militer, tapi kan dia masih kalau nggak salah mayor ya, nah, mayor pangkatnya. Jadi nggak cocok di situ. Nah, kemudian dilihatlah Pak Hadi, mantan Panglima, bintang 4, pas di sini. Kemudian AHY masuk di situ. Nah, jadi saya kira memang kenapa AHY? Tapi AHY pasti punya chemistry juga, punya pengetahuan, punya paling tidak dia punya pengetahuan tentang persoalan pertanahan. Ya, dari banyak orang dia bisa berkomunikasi. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, posisi ini nanti begini, ya dia mungkin pelajari. Ini kan timingnya aja. Ya, ya. Gitu. Nah, kalau yang soal tadi kan Bang Zulfan bilang bahwa sebelumnya pernah ada, yaitu tadi pertemuan Jokowi dengan AHY dan lain-lain. Terus kemudian kan nggak jadi. Ya. Sekarang jadi. Ya. Itu ada faktor ini nggak menurut Bang Zulfan? Ada faktor bahwa dulu kan masih Pak Jokowi masih menimbang Bu Mega. Ya. Karena kan masih istilahnya masih bersatu lah. Nah, Ya, sekarang kan tidak lagi menghitung soal bagaimana perasaan Bu Mega terhadap SBY dan seterusnya. Sekarang kan Pak Jokowi relatif mandiri lah untuk memilih AHY tanpa menghitung dinamika hubungan antara Bu Mega dengan SBY. Ada faktor itu nggak? Ya, saya kira pertimbangan itu ada. Ya, tetapi kan bagi Pak Jokowi kita kan sudah lihat misalnya banyak ada menteri-menteri yang Ibu Mega tidak suka, termasuk Luhut misalnya, betul, termasuk Rini Suwandi misalnya. Tapi Pak Jokowi jalan aja. Betul, ya kan? Betul. Nah, bagaimana PDIP itu menyerang Rini Suwandi misalnya di DPR lewat Pansus Pelindo dulu, ya kan? Sampai diputuskan Rini tidak boleh datang ke DPR misalnya sebagai Menteri BUMN, sehingga kita kewalahan juga kan, termasuk Presiden kewalahan itu. Tapi kan tetap tidak diganti, tidak direshuffle oleh Pak Jokowi. Jadi kalau faktor-faktor itu saya kira Pak Jokowi tidak terlalu dipertimbangkan. Yang paling penting bagaimana kabinet ini bisa jalan. Itu. Jadi kalau saya tidak melihat dari segi itu, ini hanya timingnya aja. Kalau dulu kan apa alasannya secara politis ya? Oke. Nah, kalau sekarang kan kebutuhannya nggak terlalu dari segi Pak Jokowinya ya. Nah, sekarang kan secara politis dia sudah bekerja sama, ya kan? Di dalam satu koalisi Indonesia Baru yang di situ juga ada peran Pak Jokowi dalam pembentukan koalisi Indonesia Maju, bukan Indonesia Baru ya. Kim Indonesia Maju. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi mungkin merespon ini, gitu. Dan yang lain kan sudah ada menteri semua. Nasdem ada, terus apa lagi, Golkar ada, PAN ada. Yang belum ada kan Demokrat. Bahkan PKB aja masih ada di menteri. PKB masih ada. Padahal dia kan di 01 gitu ya. Padahal itu masih dipertahankan. Nasdem juga bukan koalisi, masih dipertahankan. Iya, betul. Ya, jadi apa salahnya yang sudah sama-sama satu koalisi diterima. Jadi menurut saya satu hal yang sangat wajar lah. Ya dalam politik itu kan sharing power lah. Ya kan, jangan mau dikangkangi sendiri. Sendiri. Kan politik itu kan bicara semakin besar dukungan, semakin kuat, itu yang paling utama kan. Bukan mengurangi kekuatan. Nah, kalau saya lihat Jokowi itu paham betul bagaimana membangun kekuatan. Nah, sementara kalau dia terikat sama PDIP misalnya, wah ini tidak boleh, ini ada problem psikologis misalnya, dia sekarang udah bebas untuk menentukan apa saja.
mau ketemu SBY kapan saja, jadi nggak ada lagi. Tadi walaupun dia tidak mempertimbangkan faktor PDIP dan Ibu Mega, tapi secara psikologis nggak enak kan? Ya, betul. Gitu. Nah, tapi sekarang kan udah relatif ini. Udah plong Udah kata plong. orang itu. Nah, terus ini Bang, kalau kaitannya dengan AHY sendiri, ini saya membaca komentar kawan kita ya, Mr. Q. Kodari kan dia bilang bahwa AHY itu selama ini tuh kalau untuk mau jadi cawapres atau capres itu harusnya kan butuh 3P kata dia itu. Penampilan, kemudian partai politik. Nah, 1P yang dia belum punya, pengalaman katanya. Jadi 2P itu udah punya. Nah, dia menjadi menteri ini adalah tahap yang bagi AHY sendiri adalah menggenapi 3P itu, apalagi nanti bisa aja ini kayak jalan menuju nanti pasca Pak Jokowi lengser, bisa aja ini kayak latihan, atau bukan latihan sih, pokoknya pemanasan untuk nanti masuk lagi di kabinetnya Prabowo gitu. Menurut Bang Zulfan gimana? Ya, itu pertimbangan hitungan-hitungan itu boleh. Tetapi kan yang jangan kita lupa, AHY ini kan ketua umum partai dan bukan partai kecil, partai menengah ya, dan pernah besar. Betul. Dan kalau kita lihat di bawah kepemimpinan dia sekarang pun misalnya, Demokrat itu menambah kursi, ya kan, dari 6 mungkin sekarang menjadi 7 sekian persen lah. Nah, artinya kan ini satu kemampuan. Memanage partai itu kan lebih sulit dari sekedar kita menjadi gubernur. Cari uang sendiri, bangun basis segala macam, lebih sulit. Orang jadi gubernur sudah ada APBN-nya kok, APBD-nya, ya kan. Kemudian pembangunan jangka panjang, jangka pendek, menengahnya sudah ada. Tinggal dia mau nggak bekerja, ya kan, memanage itu. Soal manajemen aja. Kalau partai kan tidak, leadership, uang segala macam nyari sendiri. Betul. Ya dari segi kualifikasi saya kira dia sudah memenuhi lah. Betul. Kan bukan presiden, wakil presiden kan, jadi sudah oke. Persoalannya itu menurut saya kemarin itu karena ada persoalan-persoalan lama antara Surya Paloh itu kan dengan SBY, kan itu. Nah, sehingga itu terbawa terus, membuat Surya Paloh tidak nyaman berkoalisi dengan Demokrat. Padahal saya pernah mengatakan bahwa kalau Anies ini dengan Demokrat, itu kemungkinan dia bisa menang banyak di Sumatera. Ya, gimana pun orang sudah kenal yang namanya Demokrat dan SBY kan gitu. Kemudian Kalimantan, mungkin Sulawesi agak susah ya, Kalimantan, terus NTB, Jawa paling tidak Jawa Timur, gitu ya. Nah, bisa. Jadi kalau dia dengan AHY, saya yakin Anies ini akan lebih besar suara. Dan lebih konsisten perubahan, tagline perubahannya ya, karena sama-sama antitesisnya Jokowi. Dan gitu di luar kan? Kalau kabinet. pakai istilahnya Bang Zulfan kan, antitesisnya Jokowi. Gitu. Dan di luar kabinet. Di luar kabinet, betul. Di luar koalisi itu. Jadi menurut saya itu. Jadi disinilah saya melihat dengan keluarnya Demokrat dari koalisi Anies Baswedan ini menunjukkan inkonsistensi ya dari Pak Surya Paloh, inkonsistensi dari Anies Baswedannya sendiri. Bagaimana mau bicara perubahan, dua-dua partai pendukungnya ada 2 di situ yang ada dalam kabinet. Ini lucu kan? Ini logika perubahan yang dimaksud itu apa gitu loh. Gitu. Anda kakinya 2-2 di sini, tapi mulut Anda ke sana. Ya kan? Itu menurut saya yang tidak konsisten. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya kata-kata perubahan itu sama saja dengan pembohongan kepada publik. Kalau kamu memang betul-betul perubahan, keluar. Nah, terus ajukan pikiran-pikiran yang cemerlang, yang bagus tentang perubahan itu apa. Belum lagi bicara perubahan, bolak-balik ketemu Pak Jokowi nih, Pak Surya Paloh. Nah, jadi jangan melakukan satu pendidikan politik yang keliru. Satu langkah, bukan pendidikan ya. Langkah politik yang justru keliru, kemudian melemahkan koalisi itu sendiri, kemudian juga ini bisa membuat satu siasat sehingga seolah rakyat itu mau diajak
ke perubahan, tapi sebenarnya yang terjadi sebaliknya. Nah ini maksud saya slogan-slogan seperti ini nggak boleh terjadi ya. Gitu. Nah ini Bang Zulfan kan menyebut soal Bang Surya dan Nasdem ya. Ini saya mau langsung masuk ke isu yang kedua nih, topik kedua yang juga menarik untuk dibicarakan. Dan saya kira sosok yang tepat itu Bang Zulfan lah, karena tahu dalemannya Nasdem. Yaitu soal Bang Surya kemarin bertemu Pak Jokowi ya. Entah siapa yang mengambil inisiatif, kan masing-masing punya, istana punya versi sendiri, timnya Bang Surya punya versinya sendiri, tapi faktanya mereka ketemu. Bagaimana Bang Zulfan melihat itu? Ya kalau saya lihat begini, tapi fakta siapa yang meminta ketemu itu penting. Oh oke. Nggak bisa kita anggap nggak penting. Artinya kalau dari sisi saya tidak percaya Pak Jokowi yang minta. Nggak bisa. Ya kan? Yang pasti saya yakin yang minta waktu itu adalah yang minta ketemu itu pasti Pak Surya. Karena yang gelisah, yang galau, yang punya kepenting itu Pak Surya. Jadi pasti ya dia yang minta ketemu. Oleh karena itu ketika ada beberapa dari kalangan Nasdem mengatakan, oh Pak Jokowi yang... Ini kan sebenarnya Ari ya, Dwi Payana, itu kan merespon ucapan dari kalangan Nasdem yang mengatakan Pak Jokowi yang minta ketemu. Akhirnya dia bilang, oh enggak, Pak Surya yang minta ketemu kan gitu. Kalau diam saja kan nggak ada masalah. Kenapa sih mesti ngomong yang minta ketemu itu adalah Pak Jokowi? Seolah-olah penting sekali kan gitu. Nah, Pak Jokowi kan udah selesai sebenarnya. Nah jadi menurut saya pertemuan itu biasanya kan pasti ada deal-deal lah. Nggak mungkin presiden ketemu ketua umum partai cuma makan siang ngomong politik tidak ada deal. Nah ada kemungkinan misalnya ya, kita kan namanya politik ini analisis, bukan menuduh. Kan? Kalau tuduhan itu kan nggak bisa, tidak ada nuansa pikirannya di situ, betul, ya kan? Main karena kebencian. Kalau kita kan nggak, kira-kira apa sih yang dibicarakan? Kan yang mungkin yang kita bahas. Bisa jadi Pak Surya ini kan orangnya tidak segan-segan, ya. Ngomong sama Pak Jokowi, oke lah. Quick count sudah menunjukkan kecenderungan pada Prabowo Gibran sebagai pemenang satu putaran. Nah, apa yang harus disampaikan oleh Pak Surya misalnya? Pasti Pak Surya itu bicara, saya yakin dia mengajak Pak Jokowi untuk bekerja sama, rekonsiliasi, bagaimana bangsa ini ke depan, ya kan? Tidak boleh terjadi perpecahan segala macam lah, gitu kan? Pasti itu disampaikan oleh Pak Surya ke Pak Jokowi. Nah, lalu bagaimana caranya? Apa jalan keluarnya? Tentu di situ diusulkan dua capres yang kalah ini masuk dalam kabinet. Pasti itu. Bagaimana Anies, terutama ya, kemudian Ganjar bisa diajak bersama-sama dalam kabinet. Nah, apakah di situ disetujui atau tidak itu kita lihat nanti. Ya kan? Tapi pasti saran itu, model-model seperti itu Pak Surya biasanya memberikan saran itu. Nah, kemudian termasuk juga beberapa figur. Pasti dia bicara dulu figur-figur di Nasdem. Ya, ada di situ mungkin seperti Ahmad Ali atau sekjennya atau siapa, itu juga diharapkan ikut bergabung lah. Jadi Nasdem kita udah serahkan diri nih, mau bergabung. Walaupun dibilang di luar, oh kita tetap sama lah bersama dengan koalisi perubahan ini. Tapi kan saya tanya sama pimpinan PKB, emang waktu mau ketemu Pak Jokowi diinformasikan, dibicarakan. Etikanya kan harus dibicarakan. Oh enggak, kita nggak tahu. Nah, dan itu juga diberitakan tuh bahwa mereka bilang nggak tahu. Maksudnya di luar Nasdem, ya PKB, saya kira PKS juga bilang pertemuannya tanpa kita ketahui katanya gitu. Ya, itulah yang saya katakan bahwa sering sekali langkah-langkah politik para elit kita ini tidak memperhatikan etika-etika politiknya.
Harusnya kan kita sudah berkoalisi, enaknya seperti apa? Ini bicara sama PKB, apa salahnya sih? Nggak usah, ini kan tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi. Terbuka kok, terang benderang. Yeah. Kalau dulu bisa. Ini Surya Paloh belum sampai, wartawan udah di lokasi duluan. Tapi kalau memang sudah selesai Pilpres, bukannya koalisi itu bubar dengan sendirinya dan nggak perlu ada komitmen untuk bersama lagi, Bang? Maksudnya Nasdem kan bisa aja, lah kan udah selesai, jadi kita udah sendiri-sendiri lagi kan aja. Ini perhitungan belum selesai. Oh iya, masih quick count ya? Masih quick count. Kan real count-nya kan belum selesai. Yeah. Baru selesai itu ketika nanti KPU mengumumkan siapa pemenangnya. Berarti 20 Maret. Kan gitu. Nah, oleh karena sabarlah, tunggu 20 Maret kalau mau bicara. Ini seminggu aja belum loh. Seminggu Waktu belum. Pertemuannya kan belum ada seminggu dari pencoblosan kan? Iya, makanya. Ini kan tahlil belum selesai. Kan kalau tahlil itu kan 3 hari sampai seminggu ya. Belum selesai kita udah bikin hajatan yang lain gitu loh. Nah, jadi itu menurut saya bahwa saya melihat walaupun kawan-kawan di PKB misalnya ataupun di PKS tidak menunjukkan kekecewaan berat ya, tetapi dengan ungkapan bahwa kita nggak tahu, tidak dibicarakan. Nah, ini menurut saya kenapa? Jadi apa yang saya katakan di beberapa podcast sebelumnya, tipe sikap politik Bang Surya itu ya seperti itu. Apalagi dia dalam keadaan terjepit misalnya. Wah, lebih aneh-aneh lagi kan? Gitu. Nah, jadi nampaknya kalau saya selalu bilang kalau orang tanya sama saya, ini cari selamat. Cari selamat, apalagi ditakut-takuti oleh Pak Fahri Hamzah. Nanti setelah Pilpres ini ada lagi orang masuk penjara, tersangka kan. Panjang lagi ceritanya. Jadi semua orang ya menjagalah. Pak Fahri kan tidak menyebut siapa-siapa, tetapi kan terlalu luas menurut saya. Kemudian berspekulasi kan, siapa gitu, jadi liar gitu. Ya, para elit politik yang berspekulasi, ya, dan ini menurut saya menjadi gaduh, ya kan? Walaupun kita tidak lihat gaduhnya itu riuh gitu, tapi ada kegaduhan sebenarnya. Ini maksud Pak Fahri ini siapa? Nah, misalkan yang dipikirkan itu yang sudah sebelum Pilpres ini, ada Anies diperiksa KPK, ada juga Muhaimin diperiksa KPK, ya kan? Ada macam-macam. Nah, kita nggak tahu, gitu siapa yang dimasukkan oleh Pak Fahri Hamzah itu, yang informasi dia dapatkan itu kan? Atau hanya ini ancaman saja dari Pak Fahri kan? Kalau saya nggak mungkin lah orang sekelas Pak Fahri itu hanya ancaman, pasti dia punya datanya, punya data, dapat informasi dari ini. Jadi kalau saya nggak heran Mas, kalau Surya Paloh ya dan mengambil langkah-langkah seperti itu ketemu Jokowi, memang itu adalah tipologi politiknya dia, tipologi orangnya itu seperti itu, ya kan? Dia easy going aja, ya kan? Dan mungkin dia merasa bahwa dia di atas PKB, Muhaimin ini adik-adik saya, kalian. Atau jangan-jangan nanti PKB malah ikut. Kan ada yang bilang ini setelah Nasdem, PKB ikut-ikutan. Ya saya nggak heran lah. Makanya nanti ini kan kalau kita bicara, kalaupun ada oposisi, itu oposisi itu hanya PKS dengan PDIP. Tetapi agak sulit. Secara, saya tidak mengatakan ada perbedaan ideologi antara PKS dengan PDIP. Yang ada itu adalah perbedaan ciri. Kalau ideologi nggak ada. Kita bicara ideologi itu sekarang tuh menurut saya percuma lah. Tapi perbedaan ciri. Di sini cirinya nasionalis, di sana cirinya Islam. Nah, ini soal tentang oposisi ini kita simpan dulu, Bang. Kita perlu ngomong khusus ini tentang ini. Ini kita fokus lagi jadi perlu satu konten tersendiri nih untuk bicarakan soal oposisi ini. Saya mau langsung masuk lagi ke soal Nasdem dan Pak Surya, pertemuan Bang Surya dengan Pak Jokowi ya. Kan Pak Jokowi memposisikan diri sebagai jembatan. Beliau bilang begitu. Nah, ini kan artinya kan berarti pasti kan orang mengarahnya ke nanti kabinetnya Prabowo lah ya, Kim itu. Padahal katanya, saya nggak tahu seberapa benar informasinya, kan hubungan antara Bang Surya dengan Prabowo itu kan juga
katanya nggak terlalu harmonis gitu ya. Ya. Chemistry-nya nggak. Kalau Bang Surya dengan Jokowi kan memang sudah dari dulu dekat gitu. Ya. Nah, itu faktor-faktor kalau memang hubungan antara Bang Surya dengan Prabowo nggak, chemistry-nya nggak ini ada masalah, menurut Bang Zulfan gimana itu? Seberapa akan terrealisir misalnya Nasdem masuk ke Kim? Ya sebenarnya. Misalnya katakan aja Jokowi oke. Kalau Prabowo nggak oke gimana? Misalnya ini. Menurut saya kalau baik Pak Jokowi ataupun Prabowo itu pasti terimalah. Pasti terima. Karena untuk memperkuat posisi pemerintahan yang akan datang, ya tetap ada bagiannya lah. Cuman kan tinggal porsinya aja di mana. Ya, secara kualitatifnya, kuantitatifnya misalnya, di mana posisinya. Menurut saya kalau memang Nasdem misalnya ingin bergabung di pemerintahannya Prabowo Gibran, saya yakin ya bahwa Prabowo pasti buka pintu lah. Nah, tetapi kan mungkin bagi Bang Surya sendiri ada kesungkanan untuk bicara langsung, jadi lewat Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi tahu, psikologisnya nih Pak Jokowi tahu. Nah, karena saya tahu ini, maka saya menjadi jembatan lah untuk mengkomunikasikan apa yang Anda mau dengan Pak Prabowo mau bagaimana, ya kan? Tetapi kan kembali lagi persoalan diserahkan kepada Pak Prabowo. Menurut saya orang tipe kayak Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo merasa tidak nyaman, dia juga nggak bisa paksakan, ya kan? Dia bisa paksakan, gitu loh. Tapi tetap memberikan saran dan jalan untuk berkomunikasi. Kan mungkin ada yang lain juga. Buktinya kan SBY misalnya kan lama juga itu komunikasi yang terbangun antara Pak Jokowi dengan SBY. Nah, apalagi waktu kita lihat mulai Oktober, November, ya kan, sebelum dideklarasikan Muhaimin dengan Anies, itu kencang sekali Demokrat dan AHY menyerang mengkritik keras sekali kan. Betul. Ya, tapi Pak Jokowi bisa. Nah, ini susah ya kita cari tipe orang seperti ini. Ya dia nggak dendam, ya dia biasa aja, orang mau berkawan. Itulah menurut saya realisasi dari satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan tuh masih sedikit. Nah ini pola-pola seperti ini memang dalam diri Pak Jokowi itu ada. Makanya Pak Jokowi kan kaitan dengan PDIP misalnya, dia tidak ambil sikap, kan bisa, kalau kamu nggak suka sama saya mundur aja. Gibran mundur aja. Tapi kan sikapnya selalu tidak melakukan itu. Karena oke, ada luka, tetapi masih bisa kita perbaiki, karena saya juga masih ada di dalam. Gitu. Ya kan? Tapi kalau udah frontal begitu, nah kayak sekarang kan kita lihat pelan-pelan ya, mulai juga agak dingin gitu ya. Walaupun misalnya si PDIP sebenarnya kan bukan PDIP kan Ganjar yang menginginkan hak angket. Ganjar itu punya kekuatan apa di PDIP? Iya kan? Nggak ada kekuatan apa-apa. Jadi kalau Puan yang ngomong kita akan bikin hak angket, bahkan kalau Hasto pun yang ngomong, saya nggak yakin. Tapi kalau Ibu Mega atau Puan yang ngomong, saya yakin ini jalan. Gitu loh. Tetapi kalau Hasto, misalnya, kemudian Ganjar yang ngomong, ya ini sekedar pressure kecil lah. Oke. Nah ini menarik nih. Poin terakhir, nah ini terlalu penting untuk dibicarakan di konten yang ini. Ini harus dipecah menjadi topik tersendiri nih. Jadi nanti kita akan bicara lagi dengan Bang Zulfan mengenai soal PDIP dan wacana tentang oposisi, soal narasi kecurangan, pilpres dan seterusnya. Terima kasih Bang Zulfan atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.